Kalian tahu kan kalau ada begitu banyak aliran dalam Islam? Aliran ini hadir dengan berbagai perspektif. Bahkan tidak jarang, masing-masing dari aliran itu saling mengiris atau berkontradiksi satu sama lain. Biar tidak terus-menerus salah paham dengan aliran-aliran tersebut, kalian simak sajalah ulasan kami seputar aliran-aliran dalam Islam ini ya. Check it out! Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu. Sunni. Bagi yang beragama Islam, kalian tentu tidak asing dengan aliran yang satu ini. Ya, lengkapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sering disingkat Aswaja alias Sunni. Seperti diketahui, Sunni merupakan sekte muslim terbesar disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau golongan yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Ulama fikih dari ahli kalam serta tasawuf Ibnu Hajar al-Haytami menyatakan yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah orang-orang yang mengikuti rumusan yang digagas oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Sumber hukum dari aliran ini ialah Al-Quran dan Al-Hadis. Jamal J. Nasir dalam buku The Status of Women Islamic Law and Modern Islamic Legislation yang terbit pada tahun 1990 mengungkapkan, Sunni kadang-kadang disebut juga sebagai Islam Ortodoks. Nah, kalau kita cek data dari World Population Review, sekitar 90% atau sebanyak 1,5 miliar dari sekitar 1,9 miliar lebih populasi muslim di dunia, ternyata mereka merupakan kaum Sunni. Dengan kata lain, mazhab inilah yang merupakan mazhab terbesar di dunia. For your information, aliran ini terbagi dalam 4 mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Seperti Sunni, kalian juga pastinya tahu kan aliran ini? Ya, Syiah inilah kepercayaan Islam yang mengikuti Khalifah Ali bin Abi Thalib. Menariknya, ada banyak yang berpendapat terkait kapan munculnya Syiah ini. Seperti pendapat para ulama Syiah, mereka mengatakan Syiah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat lain dikemukakan intelektual Mesir Muhammad Abu Zahra. Ia mengatakan Syiah muncul di akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Wallahu a'lam deh pastinya. Tapi kalau kita merujuk ke buku Syiah menurut Syiah nih, golongan ini meyakini bahwa yang seharusnya menjadi khalifah yang menggantikan Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib, bukan sahabat lainnya. Nah, dari keyakinan ini nih, akhirnya golongan Syiah hanya mengakui garis keturunan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah atau pemimpin Islam. Nah, keluarga Nabi inilah yang disebut sebagai Ahlul Bait. Uniknya, di dalam Syiah sendiri ada beberapa sekte nih, yaitu Syiah Itsna Asyariyah. Biasanya Syiah golongan ini dikenal dengan nama Syiah 12 Imam. Mayoritas Republik Islam Iran merupakan penganut terbesar golongan Itsna Asyariyah ini. Ada juga Syiah Zaidiyah, Syiah Zahiriyah, dan Syiah Al-Ibadiyah. Kalau kalian ke Iran, Irak, Lebanon, atau Suriah, nah kalian akan menemukan banyak sekali orang Syiah di sana. Khawarij. Katanya nih, Khawarij dari segi bahasa artinya mereka yang keluar. Diasumsikan sebagai orang-orang yang keluar, mengungsi atau mengasingkan diri. Nah, nyatanya nih, orang Khawarij ini memang merupakan orang-orang yang keluar dari kelompok pendukung Ali karena tidak setuju adanya perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat pertempuran Siffin pada 37 Hijriah. Nah, sebelumnya harus diketahui nih, kalau pada saat pemerintahan Khalifah Ali, kekuasaannya tidak sampai wilayah Syam. Saat itu wilayah Syam ini dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, perang Siffin itu adalah buntut dari perbedaan kedua pemerintahan tersebut. Tapi belakangan nih, Ali bin Abi Thalib malah berrekonsiliasi atau menerima ajuan perundingan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali menerima pengajuan arbitrase atau tahkim yang ternyata hasilnya malah mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Nah, maka marahlah sejumlah kelompok kepada Khalifah Ali. Dan lahirlah kelompok Khawarij yang keluar atau membelot dari Ali ini. Parahnya nih, seorang Khawarij bernama Abdullah bin Muljam sampai-sampai mengakhiri hidup Khalifah Ali. Waktu itu sepupu Rasulullah ini hendak salat subuh. Abdullah bin Muljam tiba-tiba menerjang Ali dan berhasil melukai dahinya hingga sangat parah. Tidak berapa lama kemudian Ali wafat. Mu'tazilah.
Pernahkah kalian mendengar aliran yang satu ini? Menurut Harun Nasution, Mu'tazilah merupakan golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dengan sifat filosofis. Itu artinya dalam membahas agama, kaum Mu'tazilah lebih banyak menggunakan akal yang bersifat rasional. Maka tidak heran, kaum satu ini mendapat sebutan sebagai kaum rasionalis Islam. Diketahui aliran Mu'tazilah yang secara harfiah berarti memisahkan diri, muncul di Basra, Irak pada abad kedua Hijriah. Kelahirannya bermula dari tindakan teolog dan filsuf muslim di zaman Bani Umayyah, Wasil bin Atha, yang berpisah dari sang guru Imam Hasan al-Basri lantaran perbedaan pendapat. Hasan al-Basri berpendapat mukmin yang melakukan dosa besar masih berstatus mukmin. Sementara Wasil bin Atha berpendapat muslim yang berdosa besar bukan kafir juga bukan mukmin, namun berada di antara keduanya. Selain itu, mereka hanya mengakui Isra Rasulullah ke Baitul Maqdis, namun tidak mengakui Mi'rajnya ke langit. Murji'ah. Ini merupakan salah satu sekte dalam Islam yang mulanya muncul karena persoalan politik, tapi lama-kelamaan merambat ke soal teologis. Secara harfiah, Murji'ah berasal dari kata irja yang berarti menangguhkan. Jadi kelompok ini lahir pada masa maraknya takfiri atau saling kafir mengafirkan dalam Islam pasca polemik politik antara pendukung Ali dan yang bukan pendukung Ali. Nah, menurut kelompok Murji'ah ini, lebih baik menyerahkan urusan kafir tidak kafir ini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka berpendapat untuk menunda ketentuan terkait ini sampai di akhirat nanti. Kelompok Murji'ah ini juga disebut sebagai kelompok netral. Ini karena di bidang politik, doktrin irja'ah atau menunda atau mengakhirkan ini diaplikasikan dengan sikap politik netral atau non-blok. Mereka juga sering disebut sebagai the quietist atau kelompok bungkam. Soal teologi, orang Murji'ah berkeyakinan kalau muslim yang berbuat dosa besar tidaklah menjadi kafir, melainkan tetap mukmin. Soal dosa besarnya yang ia lakukan, biarlah ini diserahkan kepada Tuhan dalam keputusannya kelak nanti di hari perhitungan. Qadariyah. Nah, kalau kalian sering dengar doktrin dalam Islam yang bilang begini, segala yang terjadi di dunia ini atas kehendak manusia, hidup manusia yang atur dan tentukan adalah manusia, Tuhan Allah yang Maha Esa tidak ikut campur atas kehidupan manusia itu. Nah, ini merupakan doktrin Qadariyah. Secara harfiah nih, Qadariyah berasal dari kata qadar yang berarti mampu atau berkuasa. Aliran Qadariyah merupakan paham yang didasarkan atas konsep qadar atau kuasa. Para penganut Qadariyah ini berpendapat manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Pandangan Qadariyah ini kabarnya bersumber dari Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Mereka mengatakan kuasa manusia atas dirinya sendiri. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, kalau kalian bertanya bagaimana posisi Tuhan, Allah Subhanahu wa taala di sini, Tuhan tidak ada hubungannya sama sekali dengan perbuatan manusia. Tuhan hanya menciptakan manusia dan alam raya, terus membebaskan ciptaannya itu untuk menjalani kehidupan mereka. Bagi para teolog Islam, Qadariyah dikategorikan sebagai kelompok yang memahami keberadaan makhluk berdasarkan konsep free will atau kehendak bebas. Jabariyah. Nah, kalau tadi Qadariyah membebaskan kehendak manusia dan meminimalisasi peran Tuhan, kalau dalam aliran Jabariyah ini justru mengatakan hal yang sebaliknya. Secara harfiah, Jabariyah asalnya dari kata Jabr yang mempunyai arti paksaan. Aliran ini dimunculkan pertama kali oleh Jahm bin Safwan pada tahun 131 Hijriah, sekretaris Shuraid al-Qadi yang diketahui memberontak pada Bani Umayyah di Khurasan. Disebut-sebut dalam aliran ini terdapat paham yang dipercaya bahwa manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Dengan kata lain, manusia tidak memiliki kemerdekaan dalam menentukan kehendak maupun perbuatannya. Pasalnya, perbuatan-perbuatan manusia menurut kaum Jabariyah sudah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Itulah beberapa aliran dalam Islam di dunia yang pernah ada. Namun, tidak semua aliran tersebut masih ada hingga kini. Bagaimana menurut kalian?